Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan final Piala AFF U23 tahun ini antara Indonesia versus Vietnam yang berakhir untuk kemenangan Vietnam melalui adu penalti dengan skor 6-5. Dengan hasil akhir ini berarti Vietnam mempertahankan gelar mereka setelah sebelumnya tahun lalu Vietnam juga yang menjadi juara dari Piala AFF U23 ini dengan mengalahkan Thailand di final dengan skor 1-0. Dan menurut hemat saya teman-teman, permainan dari timnas Indonesia di pertandingan semalam luar biasa. Kita bisa melihat para pemain kita bisa mengalirkan serangan dengan baik, menciptakan banyak peluang yang berbahaya dan juga tidak kelihatan lelah selama 120 menit. Dan memang ketika adu penalti, Hernando Ari gagal mengeksekusi penalti. Tapi kita tidak boleh hanya melihat kegagalan dari Hernando Ari, tapi kita juga perlu memberikan apresiasi ke penjaga gawang satu ini yang menurut saya juga adalah penjaga gawang terbaik di Indonesia saat ini. Karena dia melakukan banyak sekali saves selama jalannya pertandingan di waktu normal selama 120 menit. Dan juga kita perlu mengapresiasi keberanian dari Hernando Ari yang mau ambil penalti ketika sudah masuk ke sudden death. Karena kan Hernando Ari ini adalah eksekutor yang ke-6 ya. Artinya sudah masuk ke fase sudden death tuh di adu penalti. Tapi Hernando Ari masih berani untuk mengambil penalti tersebut. Jadi memang penjaga gawang ini punya mental yang kuat. Ya bahwasannya dia gagal, ya dia tentu akan belajar dari kegagalan ini dan bangkit lebih kuat lagi. Bahkan pemain-pemain top di dunia juga pernah gagal di adu penalti kan. Salah satu yang saya ingat tuh adalah Roberto Baggio di Piala Dunia tahun 1994. Yang diselenggarakan di Amerika Serikat. So, menurut saya walaupun Indonesia gagal menjadi juara, tapi Indonesia juara di hati kita semua. Karena terlihat jelas para pemain bermain all out. Mereka tidak takut untuk meladeni permainan brutal dari Vietnam. Saya tidak ingin mengatakan keras atau kasar, tapi brutal permainan dari Vietnam. Karena para pemain mereka banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berbahaya ke para pemain Indonesia. Ya teman-teman kalau nonton pertandingan semalam juga bisa melihatlah betapa brutalnya para pemain dari Vietnam. Saya ulangi terus kata brutal. Maka itu Beckham Putra saja tidak bisa menyelesaikan pertandingan ini kan. Dia harus diganti. Dan memang sebelumnya juga saya telah menjelaskan bahwa kemungkinan Vietnam akan bermain ekstra keras. Dan para pemain kita juga bagusnya tidak selalu terpancing. Tapi seharusnya wasit lebih tegas lagi. Ya kan teman-teman? Karena saya melihat ada pemain Vietnam yang berkali-kali melakukan pelanggaran ke para pemain Indonesia, tapi mendapatkan kartu kuningnya tuh hanya 1 kali. Pemain bernomor punggung 4. Ini saya bukan ingin mencari alasan ya. Indonesia itu kalah karena wasit tidak memberikan kartu merah, tapi faktanya seperti itu kan. Pemain nomor 4 itu berkali-kali melakukan pelanggaran, tapi hanya mendapatkan 1 kartu kuning. Kemudian di masa extra time, ada pemain dari Vietnam yang menyikut Haikal, kalau nggak salah bernomor punggung 20, saya lupa ya. Nggak dikasih kartu. Jangankan kartu merah, kartu kuning pun nggak dikasih. Oke, kalau wasit nggak melihat kejadian itu, kan masih ada asisten wasit. Ada 2 loh asisten wasit. Kok asisten wasit bisa melihat Kelly Schroyer offside, padahal dia onside, tapi dia tidak bisa melihat ada pemain Vietnam yang menyikut pemain Indonesia. Kan aneh banget. Nah tentu banyak yang nanti akan mengatakan ya Indonesia kan selalu mencari-cari alasan ya. Karena wasit gak adil, karena wasit gak tegas. Ya faktanya seperti itu, memang wasitnya gak tegas. Maka itu kan seperti yang saya katakan juga sebelumnya bahwa seharusnya sudah ada komunikasi dari pihak PSSI ke AFF menanyakan tentang wasit. Karena di fase grup tuh di 2 pertandingan wasitnya sering error. Mungkin karena di pertandingan semifinal wasitnya bagus ya. Tapi di final terulang kembali kan, maka itu wajar Coach Sintayong itu marah-marah. Karena ya dia melihat juga kejadian-kejadian di atas lapangan secara real time. Dan memang ada handball dari pemain Vietnam ya, tapi kalau itu menurut saya masih bisa diperdebatkan karena mungkin wasit menilai bahwa tangannya tidak melebar ya dari badannya sehingga tidak dianggap sebuah pelanggaran. Kemudian Dewangga memang dia taruh kaki ya. Meskipun pemain dari Vietnam tuh dengan mudah terjatuh, tapi ya ada kaki dari Dewangga, jadi dianggaplah ada pelanggaran di dalam kotak penalti atau ada kontak.
Tapi pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain Vietnam, itu yang saya bingung, kenapa wasit gak tegas? Sedangkan ada pemain kita yang mungkin hanya membuang bola, atau mungkin coba untuk memblok kiper, mendistribusikan bola, seperti Sananta kan, kok langsung dikasih kuning? Apa dia gak lihat? Itu pemain-pemain Vietnam yang brutal. Kata udah 4 atau 5 kali nih saya mengatakan kata brutal. Ya saya kesal juga, tapi bukan berarti saya mencari alasan. Ya Indonesia tuh fight di atas lapangan luar biasa para pemain kita. Seperti yang juga saya katakan sebelum turnamen ini dimulai, bahwa materi pemain kita tuh bagus-bagus. Tinggal bagaimana mereka bisa bekerja sama di atas lapangan dan juga bisa menciptakan banyak peluang. Bahkan di extra time kita bisa menciptakan 2 peluang. Para pemain kita gak lelah. Justru para pemain Vietnam yang sudah gak karuan syutingnya, mereka udah capek. Dan memang Vietnam tidak datang dengan kekuatan terbaik mereka, tapi juga sama kan dengan Indonesia. Indonesia juga gak full tim kan. Bahkan untuk pertandingan final ini kalau nggak salah hanya ada 18 pemain yang available atau siap untuk bermain. Kan sulit tentunya bagi sang pelatih, Shin Tae-yong. Tapi kan dia juga tidak terus mencari alasan. Dia menjelaskan faktanya bahwa Indonesia kurang pemain, tapi dia tetap berusaha untuk menerapkan game plan agar bisa membawa Indonesia menjadi juara. Oke lah kita gagal, tapi kita juga gak boleh terlalu berlarut ya dalam kesedihan. Dan kita juga sama seperti para pemain dari Indonesia harus bangkit. Kita harus terus memberikan support kepada para pemain. Karena kita bisa melihat progresnya sudah bagus. Ini pemain-pemain muda loh. Lihat Arkan Fikri, jenderal lapangan tengah. Habis-habisan dia dirap oleh para pemain Vietnam. Tapi ketika ambil penalti, lihat mental dia kuat. Hernando Ari, saya salut ke penjaga gawang satu ini. Mentalnya kuat, dia mau ambil penalti itu. Udah masuk sudden death loh itu. Tapi dia mau ambil penalti itu. Oke, dia gagal. Kita berikan dia semangat supaya dia bisa comeback lebih kuat. Dan juga kita bisa melihat bahwa Coach Shin Tae-yong mengambil sebuah keputusan yang berani ya. Karena dari awal mencadangkan Sananta dan juga Kelly Schroyer atau menaruh mereka dulu di bangku cadangan. Dan menurut saya gak masalah juga. Karena Coach Shin Tae-yong tentu punya pemikiran tersendiri ya untuk menyimpan 2 pemain tersebut tapi nanti memainkannya di babak kedua. Mungkin juga dia sudah feeling bahwa kemungkinan pertandingan ini akan lanjut ke extra time. Tapi saya lupa tuh di perebutan tempat ketiga ada extra time atau enggak ya? Kayaknya nggak ada tuh ya, kayaknya langsung penalti. Apa saya salah? Coba kalian koreksi jika saya salah. Tapi di final ini ternyata ada extra time. Mungkin seperti itulah aturannya. Ya namanya juga AFF kan, apa sih yang kalian expect dari AFF ini? So, memang Coach Shin Tae-yong ini menyimpan dulu ya Sananta dan juga Kelly Schroyer, nggak masalah juga. Tapi yang menjadi masalah adalah pemain yang diturunkan dari awal itu nggak bisa perform. Abdul Rahman dan juga Ragil. Mereka sulit mencari ruang, mereka tidak bisa lama menguasai bola, mereka tidak bisa membuka ruang untuk pemain-pemain lain, dan mereka sering kehilangan penguasaan bola. Bukan saya ingin menyalahkan 2 pemain ini, tapi ya memang seperti itulah. Mereka gak bisa perform, karena mungkin juga ini adalah pengalaman baru bagi mereka. Artinya mereka pun nanti, jika kembali dipanggil Timnas Indonesia, harus lebih baik lagi performanya. Harus nyetel, harus paham, harus main dengan mengandalkan intelijensia. Karena mereka ditempatkan di depan itu bukan hanya untuk berlari, tapi untuk mencari ruang, untuk bisa mendapatkan peluang, untuk bisa membuka ruang bagi para pemain lain, untuk bisa mengganggu konsentrasi dari para pemain tim lawan yang bermain di lini pertahanan. Tapi tetap saja Indonesia bisa menciptakan peluang di babak pertama kan, 1 dari Rifki Dwi dan kedua dari Beckham Putra. Dan Vietnam juga tidak bisa banyak menciptakan peluang di babak pertama. Kita menguasai jalannya pertandingan. Ada 1 peluang mereka tuh yang terkena tiang, kemudian ada penalti yang Hernando Ari save. Luar biasa kan, kiper ini. Dia bisa save itu penalti. Kalau Vietnam cetak gol dari penalti itu kan bisa beda jalan ceritanya pertandingan ini. Dan di babak kedua ketika Sananta dan Schroyer masuk, ya kita lihatlah lebih tajam serangan dari Indonesia ya. Walaupun memang lebih banyak peluang dari Indonesia di babak kedua itu dari set piece kan. Sananta ada dapat 2 peluang, kemudian Dewangga juga dapat 1 peluang dari free kick. Dan ada Ferrari ya, sayang sudah open goal tapi headingnya itu melenceng. Artinya ya memang ketika ada Sananta dan juga Schroyer ya paling tidak lebih banyak pelanggaran dari para pemain Vietnam ya. Dan Vietnam juga memang mendapatkan banyak peluang dari open play di babak kedua. Dan Hernando Ari melakukan banyak sekali saves. Mungkin ada 5 save dari Hernando Ari di babak kedua tersebut. Yang bisa menjaga agar Indonesia tidak kebobolan. Nah kemudian masuk ke extra time, saya melihat di extra time para pemain kita tuh masih main bagus, masih fight, masih menyerang. Gak ada tuh kelelahan di antara para pemain kita, luar biasa. Karena inilah efek dari latihan fisik yang selalu diberikan oleh Coach STY kepada para pemain Indonesia. Bahwasannya mereka
kadang-kadang kalah, mereka tidak bisa menjadi juara, ya. Itu juga kan adalah bagian dari proses bagaimana mereka bisa berkembang. Apalagi ini di AFF U23 ini kan adalah turnamen kelompok umur ya. Ini adalah U23 bukan senior. Nah, ini juga manfaatnya sangat baik bagi para pemain. Mereka mendapatkan pengalaman dan tentunya mereka akan bangkit lebih kuat, dan kita bisa melihat ada banyak pemain bagus di level U23 ini. Arkan Fikri tadi yang saya jelaskan, Beckham Putra gak perlu diragukan, Dewangga walaupun ada beberapa kesalahan yang dilakukan, tapi coveringnya bagus. Ferrari saya harapkan bisa kembali cepat bermain di Liga. Dia adalah pemain yang bagus, jangan ragukan kemampuan dia. Dan saya pikir dia harus cepat kembali bermain di Liga. Kadek Arel di final bagus kan, gak ada kesalahan. Hernando Ari tadi sudah saya jelaskan. Siapa lagi? Haikal, not bad. Ya kan di SEA Games, dia masih baru bagi timnas, tapi sekarang dia sudah develop. Kelly Sroyer bagus juga. Jadi perlahan-lahan nih mulai terbentuk timnas Indonesia di level U23 ya, yang juga nanti akan berjuang di kualifikasi untuk ke Piala AFC U23. Nah, artinya kita harus terus mengawal timnas Indonesia U23 ini teman-teman, dan juga tentunya memberikan semangat kepada semua pemain dan tentunya juga ke pelatih Shin Taeyong yang kita bisa lihat di pinggir lapangan semalam berapi-api. Kenapa berapi-api? Ya karena wasitnya gak jelas. Jadi saya harapkan nanti ke depannya ya bisa ada komunikasi lah ya dari PSSI ke AFF. Ya kalau nanti ada turnamen AFF lagi jangan begitulah wasitnya. Coba cari wasit-wasit yang bisa lebih tegas lagi ya. Biar nanti pertandingan juga bisa berjalan dengan baik, ya kan nggak ada kontroversial yang terjadi di atas lapangan. So anyway teman-teman, saya secara pribadi salut ke perjuangan dari para pemain timnas Indonesia U23 yang tampil habis-habisan, walaupun tidak full tim, tapi bisa sampai ke final dan juga berjuang sampai akhir. Walaupun gagal menjadi juara, tapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa timnas Indonesia U23 juara di hati kita semua teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.